Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi wa inayatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muayyad bil Qur'ani wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadaili wal karamat. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin yang saya hormati, para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus jajaran takmir Masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang dengan harapan semoga amal ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dijadikan oleh Allah dan dianggap oleh Allah sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di akhirat nanti bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Amin Allahumma amin. Pertemuan saat ini membahas tentang pembahasan kelanjutan dari pembahasan kita fikih, yang mana sekarang menjelaskan tentang permasalahan sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal ini menjelaskan fi syuruti wujubi iqamatil jama'ati wal jum'ah. Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat kewajiban melaksanakan salat berjamaah dan juga kewajiban melaksanakan salat Jumat. Wa fi syuruti sihhatil jum'ah, dan juga menjelaskan syarat-syarat kesahan salat Jumat. Wa fi arkanil khutbataini, dan juga menjelaskan rukun-rukun dua khutbah. Wa syurutihima, dan juga syarat-syarat dari dua khutbah pada salat Jumat. Al-jama'atu fi ada'in maktubatin, adapun sholat berjamaah dalam sholat yang ditentukan waktunya, yaitu sholat 5 waktu. Ala dzukuri, bagi semua laki-laki, al-ahrari dan merdeka, al-muqiminah, dan orang tersebut adalah orang yang mukim, berdiam di suatu tempat. Walau bibadiyatin, meskipun tempat kediaman orang tersebut adalah sebuah padang pasir, tapi orang itu berkumpul di sana dan mukim di sana. Al-balighinah, dan semuanya adalah orang-orang yang sudah baligh. Al-uqala, yakni semuanya berakal sempurna. Al-masturina bi ghairi ma yuzwa, yakni mereka membuat pemukiman, membuat tempat dengan sesuatu yang tidak tercela, bendanya bukan sesuatu yang tercela, bukan najis. Contoh permukiman tersebut dibuat katinin, seperti dibuat dari tanah liat, wahasyisin, dan juga terbuat dari rumput-rumputan. Artinya ada permukiman yang bangunannya dibuat dari tanah atau dibuat dari rumput. Ghairil ma'dzurinah, yang semuanya itu bukan orang yang uzur. Bisyai'in minal a'dzari, disebabkan sesuatu dari beberapa uzur yang menyebabkan orang itu tidak disunnahkan atau tidak diwajibkan melaksanakan salat berjamaah atau Jumat. Allatiyah, yang dimana uzur tersebut kamasyaqqati maradin, seperti kemasyakkatan dalam penyakit. Artinya karena kena sakit ia tidak bisa berjalan menuju salat berjamaah atau pelaksanaan salat Jumat. Wa matarin, dan juga seperti ada hujan yang menghalangi ia itu datang ke salat Jumat atau ke tempat salat berjamaah. Wasyiddati ruhin, dan juga ada angin kencang
bilailin pada waktu malam. Ini diantara udzur-udzur yang menyebabkan orang itu bisa tidak datang atau hadir ke tempat sholat Jumat atau sholat berjamaah. Wuhlin, dan juga seperti habis hujan atau sampai becek yang menyebabkan kesulitan untuk datang. Wahurin, dan juga panas, wabarotin, dan juga dingin, wujudin, dan juga kelaparan, walshin, dan juga kehausan, bihadrati ta'amin, yang dimana orang itu sudah berada di samping makanan. Orang itu sangat lapar, orang itu sangat haus, sedangkan makanannya sudah ada di sisinya. Sehingga kalau tidak makan bisa menyebabkan orang itu bisa bahaya atau celaka. Maka itu menjadi uzur dari datang ke sholat Jumat atau ke sholat berjamaah. Hukumnya sholat berjamaah tersebut fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Yang dimakan fardu kifayah adalah kewajiban bagi sekelompok kaum. Akan tetapi ketika ada sebagian orang dari mereka melaksanakan, maka gugur kewajiban tersebut dari yang lain. Artinya bisa menggugurkan kewajiban yang dibebankan pada orang lain karena dilaksanakan oleh sebagian orang. Ada sebagian ulama mengatakan di sini jelaskan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah kifayah. Ada yang mengatakan sunnah kifayah, yang mengatakan fardu kifayah. Yang menjadi fardu kifayah sholat berjamaah itu fir rakaatil ula faqat, dalam rakaat pertama saja. La fi jami'i sholat, bukan dalam semua sholat dari rakaat pertama sampai akhir. Yang menjadi kewajiban itu hanya, yang wajib berjamaah itu hanya di rakaat pertama saja. Artinya seumpama ada sekelompok orang melakukan dan melaksanakan sholat berjamaah di rakaat pertama semua berjamaah, tapi di rakaat kedua dan selanjutnya mereka semua pisah dari imam, sudah menggugurkan kewajiban atau fardu kifayah dari sholat berjamaah. Bahkan juga di sholat Jumat itu juga yang diwajibkan berjamaah itu hanya pada rakaat pertama. Artinya seumpama ada pelaksanaan sholat Jumat, di rakaat pertama ada yang mensyaratkan 40 orang itu semua niat menjadi makmum pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua semua makmum itu niat pisah dari imam. Itu tetap sah, salat Jumatnya tetap sah, karena yang diwajibkan berjamaah hanya pada rakaat pertama. Seumpama setelah rakaat pertama yang kedua di salat Jumat semua makmum niat pisah dari imamnya, tetap pelaksanaan salat Jumat dianggap sah, karena yang diwajibkan berjamaah hanya pada rakaat pertama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihim syaitan fa 'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghamil qasyiyah. Sabda Rasulullah, ma min salasatin, tidak ada dari 3 orang, fi qaryatin, yang berada dalam satu qaryah, dalam satu kampung, dan satu kampung ada 3 orang, au badwin, atau dalam sebuah lembah, berada di sebuah lembah, la tuqawwamu fihimul jamaah, yang dimana di tempat itu tidak dilaksanakan salat berjamaah, illa istahwadha alaihim syaitan, kecuali mereka akan dikalahkan atau ditundukkan atau dikuasai oleh syaitan. Ketika dalam satu tempat ada 3 orang dan 3 orang tersebut tidak melaksanakan salat berjamaah di sebuah kampung atau di sebuah lembah atau padang pasir, ada 3 orang dan 3 orang itu tidak melakukan atau tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka orang tersebut akan bisa dikalahkan oleh setan, akan kalah dengan pengaruh setan. Itu saking kuatnya perintah berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah, maka ini diibaratkan
kambing yang dimakan harimau itu adalah kambing yang terpisah dari temannya. Itu diumpamakan ketika ada 3 orang yang tidak melakukan salat berjamaah di suatu tempat, itu ibaratkan kambing yang terpisah dari temannya, dan kambing yang terpisah itu yang dia akan dikejar oleh harimau atau macan. Begitu juga ketika ada seseorang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, maka ia akan mudah ditaklukkan, digoda oleh setan, ibaratkan kambing yang terpisah dari teman-temannya. Maka ada maka mengatakan al-jama'atu rahmatun, berkumpul itu adalah rahmat. Ketika orang sering berkumpul, sering sholat berjamaah, insya Allah ia akan selamat dari godaan setan. Fa'alaika bil jamaah, maka laksanakanlah salat berjamaah, kata Rasulullah. Fa inna ma yaqulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena harimau itu yang memakan dari kambing adalah kambing yang terpisah dari teman-temannya. Itu hadis yang mengisyaratkan, memerintahkan tentang pentingnya salat berjamaah. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu, menceritakan pada hadis tersebut Imam Ibnu Hibban dan juga selain dari Ibnu Hibban. Fayukhadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fihim, maka bisa diambil kesimpulan dari sabda Rasulullah SAW pada lafal fihim. Di hadis tadi dijelaskan bahwa la tuqamu fihim al-jamaah, yang tidak dilaksanakan pada mereka, orang yang ada 3 orang tadi salat berjamaah. Diambil kesimpulan dari kata fihim ini, annal jama'at fardu kifayatin, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Diambil dari kata fihim pada hadis Nabi itu, diambil kesimpulan dari para ulama bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Idh lam yakun sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidak bersabda la yuqimuna. Rasulullah tidak bersabda la yuqimuna, tapi la tuqamu fihim, yang tidak dilaksanakan di antara mereka. Artinya andaikan la yuqimuna, kesemuanya harus berjamaah. Contoh, ada 3 orang, andaikan lafal Rasulullah, hadis Rasulullah itu mengatakan la yuqimuna, berarti 3 orang harus semuanya salat berjamaah. Tetapi di sini bukan la yuqimuna, la tuqamu fihim, yang tidak dilaksanakan di antara mereka. Berarti meskipun 2 orang yang melaksanakan sudah cukup. Nah, dari kata ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya meskipun ada sebagian orang yang melaksanakan, itu sudah menggugurkan perintah kewajiban dari pelaksanaan sholat berjamaah, meskipun tidak semuanya sholat berjamaah. Faquluhu fihim, maka sabda Rasulullah pada lafal fihim shadiqun, itu membenarkan bi ayyuqimuha jami'an. Shadiqun juga bisa membenarkan bahwa mereka melaksanakan sholat Jumat keseluruhan. Wa yuqimaha itsna minhum, dan juga bisa membenarkan 2 orang saja dari 3 orang itu yang bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu dalam kata fihim di sini menurut ulama bisa mencakup semua, 3-tiganya harus sholat berjamaah. Bisa dikatakan 2 saja sudah cukup menggugurkan pelaksanaan sholat berjamaah tentang kewajiban itu. Walau kanat fardhu ainin, andai kata sholat berjamaah itu adalah fardhu ain, yang kewajiban kepada setiap orang, laqala la yuqimuna, maka pastinya Rasulullah bersabda la yuqimuna, berarti kesemuanya. Ya. Andaikan Rasulullah langsung mengatakan dalam hadisnya, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la yuqimuna fi ma'al jamaah, la yuqimuna di sini kan la tuqamu fihim. Andaikan beliau mengatakan la yuqimuna al jamaah, mereka semua tidak melaksanakan berjamaah. Andaikan beliau mengatakan seperti itu depan lafaznya, maka itu berarti adalah fardu ain. Berarti harus semuanya harus melakukan atau melaksanakan sholat berjamaah.
karena lafalnya yang disampaikan oleh Rasulullah la tuqamu fihim, maka itu tidak berarti tidak harus semuanya. Maka di sini rahasia tentang pemahaman hadis. Makanya kalau orang memaham hadis, memaham Quran, hanya di lafal, cara lafal bahasa Indonesia ini sama artinya. Tidak ada dari 3 orang yang di tempat dalam satu perkampungan yang tidak dilaksanakan salat berjamaah, sama seperti itu pengertiannya. Kalau dilafalkan secara bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arab beda. Antara la tuqamu fihim dengan la yuqimuna itu beda pengertiannya. Itu luasnya bahasa Arab. Makanya orang kalau hanya belajar bahasa Indonesia dalam terjemah langsung berani mengartikan hadis Quran, bahaya. Walaysa mahallul istidlal qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa'alaika bil jamaah. Dan bukan lafaz yang bisa dijadikan dalil pada kalimat fa'alaika bil jamaah yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Penekanannya yang bisa dianggap menjadi dalil bahwa sholat berjamaah itu fardu ain bukan pada lafaz fa'alaika bil jamaah. Itu afada dzalika Syai'iyah, itu menurut pendapat Syekh Atiyah. Yang menjadi penekanan bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah adalah la tuqamu fihim, bukan fa'alaika bil jamaah. Itu menurut Syekh Atiyah. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya wal fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habaw. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu thumma amru rajulan fayusalli bin nasi thumma talaqa ma'i bi rijalin ma'ruf hazmun min hatabin ila qawmin la yashaduna salata fa ukhriqu alaihim buyutahum bin nar. Adapun sabda Rasulullah, atqalus salati 'alal munafiqin salatul isya. Salat yang paling berat untuk dilakukan, salat yang paling berat untuk dilaksanakan pada orang-orang munafik adalah salat isya. Wa salatul fajri, dan salat subuh. Menurut Rasulullah, salat yang terberat untuk dilakukan bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka ketika kita dalam diri kita merasakan malas ketika salat isya, malas ketika salat subuh, dan itu bisa kita introspeksi diri, mungkin dalam diri kita itu ada sifat kemunafikan. Soalnya kata Nabi, paling beratnya pelaksanaan sholat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Itu berat. Artinya ketika dalam diri kita merasa sangat malas ketika melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, kita harus introspeksi diri, jangan-jangan dalam diri kita ada sifat munafik. Walau ya'lamuna ma fihima, andaikan saja mereka tahu keistimewaan yang ada pada dua sholat tersebut, keistimewaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma, maka mereka akan datang ke pelaksanaan sholat berjamaah subuh dan isya, walau haba, meskipun mereka harus merangkak. Kata Rasulullah, saking oning, andaikan mereka tahu keistimewaan sholat subuh dan isya, mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Benikeng hanya bukan hanya pakai sepeda motor, meskipun harus merangkak, harus pasti datang. Walaqad hamamtu an amura bis salati, dan sungguh aku menginginkan, aku merintah dengan pelaksanaan salat, fatuqamu, maka kemudian salat itu dilaksanakan. Aku ingin ketika aku merintah salat itu dilaksanakan. Tsumma amru rajulan, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki, fayusalli bin nas, kemudian mereka salat dengan orang banyak. Tsumma talaqa ma'i bi rijalin, kemudian aku juga berangkat bersama laki-laki, banyak laki-laki, ma'ahum hasmun min hatabin, yang di mana mereka membawa satu ikat tali kayu bakar, ila qaumin, ke sekelompok kaum la yashhaduna shalah, yang mereka tidak melaksanakan salat. Fa ughriqu alaihim buyutahum bin nar, maka akan aku bakar mereka, rumah-rumah mereka dengan api. Sampai
Nabi seperti itu. Aku datang kepada sekelompok kaum membawa sekelompok laki-laki yang mereka membawa kayu bakar, dan disaksikan mereka tidak sholat, aku akan bakar rumah mereka. Itu sampai segitunya Rasulullah. Hadis ini fala yadullu annaha fardhu ain. Hadis itu tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu fardhu ain. Dari ayat di sini kan Rasulullah saking apa? Menekankan sholat berjamaah. Andaikan mereka tidak sholat, saya akan bakar rumah mereka. Tapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu fardhu ain. Li'annahu waridun fi qaumin munafiqina yatakhallafuna 'anil jamaah wa la yusalluna aslan. Karena hadis ini asbabun wurudnya, sebab-sebab dari kewiriannya hadis ini adalah Rasulullah itu berkata pada kelompok kaum munafik yang mereka tidak sholat berjamaah dan juga tidak sholat. Itu bukan hanya tidak sholat berjamaah, mereka tidak datang ke pelaksanaan sholat berjamaah dan juga tidak sholat. Makanya Rasulullah, aku datang bersama laki-laki banyak membawa kayu bakar. Ketika menyaksikan mereka tidak sholat, aku bakar rumah-rumah mereka. Kalau hadis ini yang dijadikan seakan-akan saking kerasnya Rasulullah pada orang lain yang tidak sholat berjamaah. Padahal asbabul wurudnya, penyebab dari riwayatnya hadis ini, Rasulullah itu bercerita bersabda tentang orang-orang munafik yang mereka tidak datang ke sholat berjamaah dan juga tidak merasakan sholat di rumahnya. Bukan hanya orang yang tidak sholat berjamaah saja. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa sholat berjamaah itu adalah fardhu ain. Itu menurut para ulama. Qauluhu fatuqamu, adapun sabda Rasulullah pada lafal fatuqamu maka dilaksanakan. Ain bil kalimatil maqsusati, yakni dengan kalimat-kalimat tertentu allati hiya akhdul adzan, yang dimana kalimat tuqamu itu juga disampaikan pada adzan, yakni iqamah. Afadahu Atiyah, memberi penjelasan ini Syekh Atiyah. Fatajibul jama'atu bi'aidu yadhur syiar, maka wajib pelaksanaan berjamaah itu sekiranya syiar agama itu nampak. Artinya pelaksanaan berjamaah yang bisa menggugurkan perintah fardhu kifayah itu ketika sholat jamaah itu dilaksanakan pada tempat yang menampakkan syiar agama Islam. Artinya seperti masjid. Kalau pelaksanaan sholat berjamaah itu di rumah masing-masing, maka itu nggak cukup. Contoh, satu kampung, di kampung baru ini semua sholat berjamaah tapi di rumah masing-masing, itu kan syiar agamanya nggak nampak. Berarti itu belum menggugurkan perintah fardhu kifayah dari pelaksanaan sholat berjamaah. Karena pelaksanaan sholat berjamaah yang bisa menggugurkan fardhu kifayah ketika sholat berjamaah itu dilaksanakan pada tempat yang menampakkan syiar agama Islam. Artinya harus tempat umum. Kalau di musala masing-masing di rumahnya atau apalagi di dalam rumah, itu belum menggugurkan tentang perintah pelaksanaan sholat berjamaah. Ai alamatu iqamatil jamaah, yakni tanda-tanda pelaksanaan berjamaah. Jadi wajib dilaksanakan pada tempat yang jelas-jelas menampakkan pelaksanaan berjamaah. Wahia, yang dimaksud tanda-tanda pelaksanaan jamaah itu fathul abwab, yaitu membuka pintu. Ya kalau seperti musala umum. Wa adam istisyamin nasi minad dukhul wal khuruj, dan juga tidak menyebabkan orang banyak itu menjadi malu ketika keluar dan masuk di tempat tersebut. Tempat pelaksanaan salat berjamaah yang menggugurkan kewajiban perintah salat berjamaah ketika pelaksanaan salat berjamaah itu dilaksanakan pada tempat yang sekiranya orang lain itu tidak malu ketika keluar masuk di tempat tersebut. Seperti masjid ini kan nggak malu. Tapi kalau di rumah masing-masing, orang lain mau masuk malu, orang lain mau keluar juga sungkan. Nah, itu tidak menggugurkan perintah dari pelaksanaan salat berjamaah. Wa huwa alladhi yasulu fi hudur laha, yang dimaksud tempat yang sekiranya manusia tidak malu untuk keluar masuk di tempat itu adalah tempat yasulu fi hudur laha,
yang dimana orang-orang itu mudah untuk datang ke tempat tersebut, untuk datang ke tempat pelaksanaan salat berjamaah itu. Wa in qasratis sholatu qabla mujawazati, meskipun diperbolehkan mengqasar salat sebelum melewati batasan itu. Artinya tempat yang tidak terlalu minggir dari perbatasan kampung. Karena kalau Atiyah, begitu juga pendapat yang disampaikan oleh Syatiyah. Khilafan Ibnu Hajar, beda pendapat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar. Haitsu qala, Ibnu Hajar berkata, wa la yakfi iqamatuha kharij mahallil iqamah, dan tidak cukup, artinya tidak menggugurkan perintah salat berjamaah, pelaksanaan salat berjamaah kharij mahallil iqamah ketika di luar tempat mukim seseorang, artinya di luar perbatasan kampung. Artinya seumpama di Kampung Baru ini ada pelaksanaan salat berjamaah di luar batas kampung, yang di dalam kampung sendiri tidak ada pelaksanaan, maka di situ tetap ada tanggungan kewajiban untuk melaksanakan salat berjamaah. Itu tidak menggugurkan perintah kewajiban salat berjamaah karena dilaksanakan pada luar batas kampung tersebut. Wa yasulu dhuhur syiar, dan bisa hasil penampakan syiar tersebut bi antukama bihalin wahidin fil qaryati shaghirah, seperti dilaksanakannya salat berjamaah tersebut pada satu tempat dalam kampung yang kecil. Artinya yang bisa dikatakan menghasilkan syiar agama, jadi pelaksanaan sholat jamaah itu ketika ada kampung kecil, berjamaah itu dilaksanakan pada satu tempat, contohnya di masjid ini. Itu dikatakan sudah nampak syiarnya. Walau ghairu masjidin, meskipun tempat itu bukan berupa masjid, kabaitin, seperti rumah. Wa fi mahallin muta'addidatin fil kabirah, dan juga bisa berhasil tujuan dari nampaknya syiar itu meskipun dilaksanakan pada tempat yang lebih dari satu tempat, tapi fil kabirati, ketika kampung itu adalah kampung besar. Kalau kampung kecil harus satu tempat, tapi kalau kampung besar itu bisa berapa tempat, asalkan dilaksanakan pada tempat yang syiar itu nampak oleh orang banyak, diketahui bahwa ada pelaksanaan salat berjamaah di tempat itu, sekiranya orang lain untuk masuk dan keluar ke tempat pelaksanaan jamaah itu tidak suka. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan haddul qaryah shaghira huwa ayyakuna fiha 30 rajulan. Menurut sebagian ulama, batasan bahwa kampung itu dianggap kampung kecil adalah kampung yang dimana pada kampung tersebut ada 30 orang laki-laki. Kampung yang hanya isinya 30 orang laki-laki. Berarti kalau lebih dari itu dianggap kampung besar. Kalau hanya isinya 30 laki-laki itu dianggap kampung kecil. Berarti kalau kampung baru ini sudah banyak. Berarti andaikan pelaksanaan berjamaah itu di beberapa tempat sudah cukup. Apalagi di sini pelaksanaan di masjid itu sudah mencukupi syiar tentang kewajiban pelaksanaan salat berjamaah. Artinya sudah seumpama ada sebagian orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, sudah menggugurkan dosa dari orang-orang yang tidak datang ke pelaksanaan jamaah, karena tempat pelaksanaannya sudah memenuhi syarat tentang bisa menggugurkan atau nampaknya syiar pelaksanaan salat berjamaah. Falau akbabu ala iqamatil jama'ati fil buyut, maka ketika orang di kampung tersebut sepakat untuk melaksanakan salat berjamaah fil buyut di rumah masing-masing, walam yadhhar biha syiar, walam yadhhar biha syiar, dan tidak nampak syiar pelaksanaan berjamaah, maka lam yasqutil fardu, maka kewajiban pelaksanaan salat berjamaah itu belum gugur, artinya tetap dosa. Contohnya di rumah-rumah mereka masih tidak ada tempat khusus seperti masjid atau musala umum yang mengadakan salat berjamaah, mereka semua melaksanakan jamaah di rumah masing-masing, maka semua tetap dosa, tetap berkewajiban melaksanakan berjamaah secara di tempat umum.
tidak cukup untuk menggugurkan dosa dari perintah pelaksanaan salat berjamaah. Wa in tana'u min iqamatiha, dan ketika orang-orang itu tidak mau untuk melaksanakan berjamaah di tempat yang syiar, maka qatalukumul imam au naibuhu, maka seorang pemimpin harus menghukum, harus mentakzir, bahkan di sini kan bahasanya qatala, harus diperangi, artinya harus diberi peringatan keras ketika mereka semua di kampung itu tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Kita buat seperti memerangi pemberontak. Ketika mereka di kampung itu semuanya tidak mau untuk melaksanakan berjamaah, maka seorang pemimpin negara harus memerangi mereka seperti memerangi buat perampok. Buat itu pemberontak dari sebuah negara atau kekuasaan. Fala yuqatilu mata yamuruhu yamtani'u, dan seorang pemimpin belum bisa untuk memerangi mereka sebelum mereka memerintah, kemudian setelah diperintah mereka tidak mau, itu baru harus diperangi. Diperintah dulu, ketika mereka tetap tidak mau, baru itu harus diserang oleh pemerintah itu. Ketika ada sebuah kampung tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, terus apa tujuan kenapa berjamaah ini diperintahkan? Karena diperintah di satu hadis dari Rasulullah, karena ketika ada sekelompok kaum yang tidak mau berkumpul melaksanakan berjamaah, itu akan mudah tergoda oleh setan. Artinya di sebuah kampung ketika tidak ada pelaksanaan berjamaah, tidak akan aman dari godaan setan. Tidak akan aman dari godaan setan, mereka akan mudah terprovokasi, akan mudah terjadi kerusakan. Tapi ketika orang itu rutin berjamaah selalu kumpul, akan terjadi ulfah, hubungan kasih sayang di antara mereka. Farkun, ini cabang atau pengembangan dari maqalah yang di atas. Lil imami sifatun mustahabatun wa sifatun masyrutatun. Bagi imam ada sifat-sifat yang disunnahkan dan juga sifat-sifat yang disyaratkan. Ini penjelasan tentang bagaimana menjadi seorang imam. Ada sifat-sifat yang disunnahkan, ada sifat-sifat yang disyaratkan atau diwajibkan bagi seorang imam. Fal mustahabbah, adapun sifat yang disunnahkan bagi seorang imam sitatun, ada 6. Wahia, adapun yang 6 itu yang pertama al-fiqhu, harus mengerti tentang tata cara berjamaah. Itu fikih namanya, mengerti. Seorang imam harus tahu dan mengerti tata cara berjamaah. Itu yang disunnahkan. Wal qiraah, dan juga bacaannya harus bagus. Wal warok, dan juga harus warok. Warok itu hati-hati, artinya menjaga apa yang dimakan jangan sampai dari hal-hal yang haram. Hati-hati. Apalagi yang haram, dari yang syubhat saja harus hati-hati. Itu seorang imam. Wasinud, dan juga yang lebih tua, yang lebih bagus itu yang lebih tua. Andaikan ada imam yang sama-sama fasih, satunya lebih tua, satunya lebih muda, itu tetap yang lebih utama adalah yang lebih tua umurnya. Wan nasab, dan juga nasabnya tergolong bagi orang-orang yang soleh, lebih habaib. Itu kalau ada yang nasabnya lebih tinggi, tapi yang lebih utama menjadi imam. Wal hijrah, dan juga hijrah. Hijrah di sini bisa dikatakan hijrah dari orang-orang yang dari awalnya senang bermaksiat, pas hijrah ke perbuatan yang baik. Yang lebih duluan hijrah kalau sama-sama orang-orang baru tobat, yang lebih utama hijrah ke kebaikan. Fayuqaddamul afqahu wa in lam yahfaz siwal Fatihah 'ala al-aqra al-qalil fiqh. Maka harus didahulukan orang yang lebih alim fikih, jadi lebih mengerti tentang tata cara berjamaah, tentang tata cara sholat. Wa illam yahfaz siwal Fatihah, meskipun orang itu hanya hafal Fatihah saja, hafalannya dalam Quran hanya Fatihah, terus ia lebih paham tentang tata cara berjamaah, itu harus didahulukan bagi orang yang aqra, orang yang lebih bagus bacaannya, al-qalil fikih, tapi sedikit pemahaman tentang tata cara berjamaah. Wal muradu bil aqra, yang dimaksud dengan aqra di sini lebih fasih,
may yahfadzul Quran, orang yang lebih bisa menjaga Al-Quran. Maksudnya lebih bagus dalam bacaan dalam Al-Quran. Wasoha Subki, dan menganggap sahih Imam Subki, annal murad bihi al-asah qira'atan. Yang dimaksud dengan aqra di sini adalah orang yang lebih baik bacaannya, lebih fasih. Al-ajwad ta'diyatan, yakni lebih bagus dalam cara baca Al-Quran. Ini menurut Imam Subki. Afadha dzalika Romli, memberi penjelasan tersebut Syekh Romli. Wal masyrutatu, adapun syarat yang diwajibkan dalam menjadi imam, khamsatun, itu ada 5. Ahaduha, yang pertama adalah azhaduha wa saniha. Syarat yang pertama dan yang kedua adalah alla yakuna muhdisan. Tidak boleh imam itu orang yang hadas. Itu wajib. Artinya ketika hadas tidak punya wudu, enggak boleh jadi imam, bahkan haram jadi imam. Wala junuban, dan juga tidak boleh orang junub, hadas besar masih menjadi imam. Itu di samping tidak sah dan haram bagi imamnya. Wasalisuha, dan yang ketiga alla yakuna ala thawbihi aw badanihi najasatun ghairu ma'fun anha. Tidak boleh pada pakaiannya atau tubuhnya ada najis yang tidak dimakfu. Berarti ketika ia sadar tahu bahwa dalam pakaiannya ada, tubuhnya ada najis yang tidak, dia maksa jadi imam, itu berarti haram dan dosa dan tidak sah ketika imam pun tahu. Warabiuha, yang keempat, alla yatrukahi i'tidal wa tuma'ninah fi shalah. Tidak boleh meninggalkan i'tidal dan juga tidak boleh meninggalkan tuma'ninah dalam sholat. Karena ketika tidak tuma'ninah, sholatnya tidak sah. Haram menjadi imam ketika imam itu dalam sholatnya tidak melakukan i'tidal dan juga tidak melakukan tuma'ninah. Walau naflan, meskipun sholat itu adalah sholat sunnah. Wan Hanafiyan, dan juga bermadzhab Hanafi, itu haram menjadi imam bagi mazhab Syafi'i, karena mazhab Hanafi tidak menganggap bahwa tuma'ninah itu sebagai rukun sholat. Itu. Tapi ketika jadi imam nggak boleh seperti itu, karena imamnya bisa ada yang Syafi'i. Wakhamisua, dan yang terakhir adalah alla yatruka qira'atal Fatihah ma'imkaniha. Tidak boleh meninggalkan membaca Fatihah ketika memungkinkan baca Fatihah. Tidak boleh seorang imam tidak baca Fatihah, tidak boleh karena tidak sah. Au yaqra bi ghairiha, atau membaca selain Fatihah. Kan Hanafi seperti Imam Hanafi itu Fatihah itu bisa diganti dengan ayat yang lain menurut mazhab Hanafi. Tapi ketika menjadi imam dari mazhab Syafi'i tidak boleh meninggalkan Fatihah, karena terjadi nanti bisa terjadi khilaf ini. Maka itu kewajiban dalam menjadi imam. Mungkin ini yang bisa dibaca karena ini masih panjang. Mungkin dari permasalahan salat berjamaah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diperjelas. Silakan.